di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Semoga penonton pesantren Jolali selalu sehat ya. Gunakan kesehatan untuk hal-hal yang betul-betul manfaat. Jangan membiarkan waktu berlalu tanpa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Kalau sakit itu nggak bisa apa-apa loh. Saya pernah ngalami itu. Gak bisa melihat cahaya matahari dengan tangan yang diinfus. Ya, sholat juga tidak sempurna, tayamum, dan ya begitu tidak bisa berjamaah. Laki-laki, laki-laki, kalian laki-laki. Ke masjid, sholat subuh ke masjid, lohor ke masjid berjamaah, asar ke masjid. Ya, asar, isya, maghrib ke masjid. Jangan di rumah. Itu sunnahnya begitu ya. Sekarang kita lihat ya, kita ngomentari sedikit tentang koran The Straits Times dari Singapura itu ya, membahas menganalisa tentang semakin dekatnya Jokowi itu ke Prabowo. Ya gampang dipahami ya, karena pertama gini, dan dia semakin menjauh dari Ganjar. Tentu Jokowi tidak ya. Dia akan mendukung Prabowo dan tidak mendukung Anies. Kenapa? Satu, dia mungkin merasa banyak salahnya itu. Jokowi dulu yang membawa Jokowi ke Jakarta adalah Hashim Joyo Hadikusumo dan Prabowo Subianto, kakak adik itu. Dan membuka rekening 19 miliar untuk mendukung Jokowi dari wali kota dari Solo ke Jakarta dan bertarung menjadi gubernur, dan berhasil dipasangkan dengan Ahok itu. Siapa jasa siapa? Prabowo. Bukan jasa siapa-siapa. Ya. Kemudian 2,5 tahun perjalanan dia jadi gubernur dan tidak melanjutkan jadi gubernur, itu persoalan Jokowi, dan kemudian diambil alih, didukung oleh PDIP ya. Dan kemudian kita lihat Prabowo itu juga kemudian diterima sebagai Menteri Pertahanan oleh Jokowi. Kenapa? Jokowi tahu dia, meskipun Prabowo bersaing menjadi bersaing rebutan presiden dan Prabowo dikalahkan, dan kemudian Prabowo masuk ke istana, tentu Jokowi menerima. Karena dia tahu ya, jasa besar Prabowo Subianto itu yang membuka jalan baru di Jakarta dan
mendukungnya dia sampai ke puncak kekuasaan. Jadi Prabowo meskipun dia menjadi pesaing dalam Pilpres, dengan mudah dia terima sebagai Menteri Pertahanan. Dan sekarang Jokowi berada di ujung tanduk, dia akan harus safe setelah turun sebagaimana dibayangkan oleh Eros Jarot. Dia harus safe, makanya dia mendukung ya Prabowo. Kalau perlu dia mengendorse, kalau ada 4 dia endorse 4 calon presiden itu. Tapi jelas untuk perkembangan terakhir dia pasti merapat ke Prabowo dengan alasan di samping ada faktor historis dan psikologis tadi, dia juga Prabowo adalah ketua yang sangat berkuasa di Partai Gerindra. Beda dengan Ganjar, masih punya atas Ibu Megawati. Nah sementara kalau Prabowo udah dia berkawan dengan orang yang nomor 1, ya sudah merasa safe dia. Kenapa harus safe setelah turun? Dah kata Eros Jarot itu masalah IKN bermasalah itu, cemas di situ Jokowi. Kata siapa? Eros Jarot, bukan kata saya. Diwawancari sama Tommy itu, yang dulu sekretaris redaksi Kompas, sekarang di Metro TV kalau nggak salah ya. Terus masalah apa lagi yang bikin Jokowi itu cemas dan perlu perlindungan, proteksi politik dari Prabowo kalau Prabowo jadi presiden? Dan dibayangkan dia pasti presiden mengalahkan Anies Baswedan. Soal kereta cepat, terus soal dana-dana yang belum diaudit, yang jumlahnya triliunan, dan lain-lain. Nanti kalau orang mempersoalkan kenapa proyek-proyek Cina sampai 15.000 lebih banyaknya di Indonesia, semua akan ditanyakan ke Jokowi, ditimpangkan kekeliruan itu. Dan itu berbahaya buat keselamatan dia. Makanya dia sekarang lebih dekat. Nggak mungkin dia dukung Ganjar. Ganjar kan masih tergantung Megawati ya kan. Itu. Apalagi Ganjar nggak dipromosikan media-media Arab kemarin menampilkan Anies Baswedan ya, bersalaman dengan MBS Muhammad bin Salman, anaknya Raja Salman, penguasa nomor 1 di Arab Saudi. Dan itu Ganjar tidak sedang bersalaman, nggak ada, yang ada Anies sedang salaman. Yusuf Mansur juga nggak, tokoh-tokoh Indonesia lain nggak ada yang salaman yang dimuat di media Arab ya. Itu menunjukkan Anies punya poin penting ya. Dan poin penting bahwa Anies itu diakui atau didukung ya oleh Arab Saudi, tentu ini juga menjadi sinyal ya. Sinyal bagi siapa? Bagi Prabowo. Kenapa Prabowo itu banyak janjinya yang dia luput ya, apalagi hubungan-hubungan dengan Habib Rizik Syihab. Habib Rizik Syihab itu 3 tahun 7 bulan di Arab Saudi, dilindungi oleh Arab Saudi, pemerintahan Arab Saudi, di mana Habib Rizik diisolasi ya secara politik di Arab Saudi. Oleh siapa? Oleh pemerintahan Jokowi. Jadi kalau Anies Baswedan kemarin muncul di media Arab itu bersalaman dengan Raja Arab Saudi, itu menunjukkan sinyal dukungan dia terhadap siapa? Anies Baswedan yang akan bertarung dengan dengan Prabowo, ya kan? Dan tampaknya nasib sejarah akan tidak memihak. Nasib baik tidak memihak kepada Jokowi yang sebentar lagi lengser ya. Dan Prabowo tentu tetap tidak bisa digoyahkan ingin menjadi presiden. Harapan Ganjar untuk jadi wakil presiden dulu sudah putus, karena harapan itu sudah pupus. Karena apa? Karena Megawati sekarang mencalonkan Ganjar Pranowo. Jadi tampaknya pesaing akan bertumpu pada 2 tokoh, yaitu Prabowo dan siapa? Anies Baswedan. Bahwa Prabowo sekarang dekat dengan Jokowi itu tidak masalah. Kenapa? Tidak mengancam Anies Baswedan. Kenapa? Anies Baswedan bertahta di hati rakyat Indonesia sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.